Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Sahabat Biozone, pada video ini kita akan bahas mengenai jaringan meristem, yaitu salah satu jaringan yang terdapat pada tumbuhan, di mana jaringan meristem ini pada video yang lain sudah kita bahas. Ini merupakan jaringan muda yang sifatnya masih sangat embrional atau meristematis sehingga masih aktif untuk melakukan pembelahan sel. Jadi kalau kita artikan, meristem adalah jaringan yang sel-selnya tetap bersifat embrional. Jadi pada video sebelumnya juga kita sudah bahas, ketika kita bicara mengenai jaringan, maka kita juga sebenarnya sedang bicara mengenai sel itu sendiri. Nah, ada pun sifat-sifat jaringan meristem. Yang pertama adalah bentuk dari selnya isodiametris, kemudian selnya kaya akan protoplasma sehingga memudahkan untuk proses pembelahan. Kemudian dinding sel tipis dan juga tanpa ruang antar sel. Dan ini juga berkaitan dengan proses pembelahan sel karena dinding yang sangat tipis itu mempermudah untuk proses pembelahan sel. Kemudian yang selanjutnya memiliki sifat yang meristematis atau embrional, artinya sangat aktif membelah. Nah, ini gambaran daripada sel meristem yang letaknya ini berada pada pucuk, berarti ini adalah meristem apikal pucuk. Nah, untuk jenis meristem ini didasarkan pada letak dan juga berdasarkan pada taraf perkembangan. Nah, untuk jenis meristem berdasarkan letak ini terdiri di atas meristem apikal atau meristem ujung, baik itu pada ujung batang ataupun juga pada ujung akar. Kemudian meristem interkalar yang letaknya berada di antara nodus-nodus pada tumbuhan. Biasanya untuk tumbuhan ini yang memiliki ruas yang nyata ataupun juga memiliki buku yang nyata nampak seperti pada pohon bambu. Kemudian yang selanjutnya ada meristem lateral atau meristem samping, di mana untuk meristem lateral atau meristem samping ini adalah perkembangan dari jaringan meristem yang mengakibatkan terjadinya pertumbuhan ke samping. Jadi pertumbuhannya tidak hanya ke atas dan ke bawah tapi juga ke samping. Kemudian yang selanjutnya ada jenis meristem berdasarkan taraf perkembangan munculnya meristem. Ini terdiri dari meristem primer dan juga meristem sekunder. Oke, pada video ini kita akan bahas satu persatu mengenai jenis-jenis meristem ini. Yang pertama adalah meristem apikal, di mana meristem apikal ini kita kenal dengan meristem ujung. Nah, di mana untuk meristem ujung ini bisa kita dapatkan pada ujung batang, ujung akar maupun ujung cabang. Kemudian meristem apikal ini terdapat adanya titik tumbuh yang kemudian titik tumbuh ini kita sebut sebagai sel inisial apikal. Kemudian untuk bentuk dan susunan sel meristem apikal pucuk, yang pertama pada tanaman tingkat rendah, yaitu golongan Pteridophyta atau golongan paku-pakuan, ini digunakan teori apikal. Ini tercatat dalam buku Nagli, di mana terdapat satu atau lebih sel inisial yang berbeda dengan tetangganya. Jika satu sel ini disebut sebagai sel apikal, sedangkan jika lebih dari satu sel, maka disebut sel inisial apikal. Ini letaknya berada di pucuk. Oke, kita lihat gambarnya seperti apa untuk sel apikal dan sel inisial apikal. Nah, contoh untuk sel pucuk tunggal, ini ada pada Phyllotales, kemudian Equisetum, dan juga beberapa tumbuhan paku. Sedangkan untuk tumbuhan yang memiliki sel inisial pucuk, yaitu Salvinia, kemudian Azolla, dan juga Selaginella. Kemudian yang kedua pada golongan Gymnospermae, ini juga berlaku teori apikal, di mana pada permukaan ujung-ujung titik tumbuh, itu terdapat adanya meristem permukaan. Kemudian ada sel-sel induk pusat, di mana sel induk pusat ini terdiri dari meristem tepi, meristem tengah, dan juga ada meristem tepi dan juga meristem tengah. Di mana untuk golongan Gymnospermae ini ada tipe Cycas dan juga ada tipe Ginkgo. Di mana untuk Cycas dan Ginkgo ini perbedaan pada zona. Kemudian juga ada tipe Cryptomery abies. Nah, pada gambar ini kita lihat perbedaan antara
tipe untuk meristem apikal pucuk pada sikas dan juga pada ginkgo, di mana untuk apikal pucuk pada sikas itu tidak memiliki sel induk pusat, kemudian juga tidak memiliki zona transisi yang dimiliki oleh ginkgo. Sedangkan untuk selebihnya itu sama. Jadi di sini dapat kita lihat untuk zona transisi pada ginkgo itu tidak dimiliki oleh tipe sikas. Kemudian yang selanjutnya, jika kita bandingkan antara ginkgo dengan Cryptomeria abies, itu perbedaannya letaknya pada zona transisi juga, di mana untuk Cryptomeria abies itu hampir sama bentuknya dengan tipe ginkgo, tapi untuk zona transisinya itu sangat tipis. Nah, untuk contohnya tipe sikas ini pada sikas revoluta, kemudian tipe ginkgo pada ginkgo biloba, Zamia sp, kemudian Sequoia sempervirens, kemudian micro sikas calacoma, kemudian Pseudotusuga taxifolia. Sedangkan untuk contoh tipe Cryptomeria abies, contohnya pada Pinus montana, kemudian Sequoia gigantea, kemudian Abies concolor, Taxus basata, dan juga Cryptomeria japonica. Nah, itu adalah contoh-contoh dari tipe sikas, ginkgo, dan juga Cryptomeria abies untuk tipe dari bentuk dan susunan sel meristem apikal pada pucuk. Nah, berbeda lagi pada tumbuhan Angiospermae, ini yang berlaku adalah teori histogen, di mana pada golongan Angiospermae ini terdiri dari 3 daerah yang disebut dengan daerah histogen. Di mana 3 daerah histogen ini, yang pertama ada dermatogen, ini yang kemudian nanti menjelma sebagai epidermis. Kemudian periblem akan membentuk menjadi cortex, dan untuk phlerom ini akan membentuk silinder pusat. Namun untuk teori histogen ini mengandung beberapa kelemahan. Yang pertama, sulitnya ditemukan batas-batas yang jelas antara periblem dan juga phlerom. Kemudian juga sulit mencari asal suatu jaringan dewasa. Nah, sehingga terbentuklah teori tunica corpus, di mana pada ujung pucuk terdapat 2 daerah, yaitu tunica dan corpus. Di mana untuk tunica itu merupakan daerah paling luar, dan untuk corpus itu ada 2 tipe. Yang pertama ada corpus tipe normal, dan yang kedua ada corpus tipe opuntia, di mana untuk normal itu bentuknya hampir mirip seperti pada tipe Cryptomeria abies, sedangkan untuk yang opuntia itu mirip seperti pada ginkgo, tipe ginkgo. Nah, ini teori untuk histogen dan juga tunica corpus, di mana untuk tunica ini adalah paling luar, kemudian corpus ini yang di dalam. Kemudian contoh tipe opuntia yaitu Phoenix dactylifera, kemudian Opuntia cylindrica, Chrysanthemum morifolium, kemudian Bella ferensis, Santium pennsylvanicum, kemudian Liriodendron tulipifera, kemudian Bougainvillea spectabilis. Nah, jadi itu untuk tipe-tipe atau bentuk susunan sel meristem apikal pada pucuk, dimana tadi pada tanaman tingkat rendah itu ada yang memiliki sel apikal dan juga yang memiliki sel inisial apikal. Kemudian untuk yang Gymnospermae ada tipe sikas, ginkgo, dan juga Cryptomeria abies. Kemudian untuk yang Angiospermae-nya itu ada tipe berlaku teori histogen, kemudian juga teori tunica corpus. Dan kemudian yang selanjutnya kita bahas mengenai bentuk dan susunan sel meristem apikal pada akar, di mana untuk akar ini memadukan beberapa teori, yaitu teori apikal, teori histogen, dan juga teori tunica corpus. Nah, kemudian pada akar ini ada satu sel inisial yang membentuk tudung akar atau calyptra, kemudian sel itu disebut juga sebagai calyptrogen. Jadi berbeda dengan pucuk, untuk akar ini ada sel inisial yang membentuk calyptra yang disebut dengan calyptrogen. Yang pertama ada sel inisial yang soliter, ini adalah pada golongan Pteridophyta,
atau pada tumbuhan rendah pada paku-pakuan, di sini terdapat sebuah sel inisial yang membelah dan berkembang membentuk suatu sistem jaringan dengan batas-batas yang tidak jelas. Jadi kalau kita bicara mengenai dermatogen, periblem, dan juga flerom, itu semuanya terbentuk dari satu sel inisial. Kemudian yang kedua, sel inisial dengan dua kelompok. Yang pertama pada golongan gymnospermae, itu sebelah dalam membentuk flerom, dan sel sebelah luarnya itu dermatogen. Juga membentuk periblem. Jadi untuk golongan gymnospermae yang pertama, untuk sel sebelah dalam itu membentuk flerom, sel inisialnya. Kemudian jadi untuk sel sebelah luarnya membentuk dermatogen, periblem, dan calyptra. Kemudian untuk yang sel inisial dengan 3 kelompok pada golongan angiospermae, itu ada yang mempunyai calyptrogen dan ada yang tidak memiliki calyptrogen. Nah, untuk yang belum mempunyai calyptrogen, untuk sel paling dalamnya itu membentuk flerom, sel sebelah luar membentuk periblem, kemudian sel paling luar membentuk dermatogen dan juga calyptra. Kemudian untuk yang mempunyai calyptrogen, itu sel paling dalam membentuk flerom, sel sebelah luar membentuk dermatogen dan juga periblem, kemudian sel paling luar itu membentuk calyptrogen dan juga. Kemudian yang selanjutnya meristem interkalar, ini merupakan meristem apikal yang terpisah dari ujung pucuk oleh jaringan dewasa. Jadi ini merupakan gambaran dari meristem apikal, tapi terpisah dari ujung pucuk sehingga letaknya ini berada di bagian buku-buku. Ini terdapat pada golongan Gramineae atau rumput-rumputan atau tanaman yang memiliki ruas yang jelas. Ini contoh ini untuk pada bambu. Di sini ada interkalar meristem, kemudian ada zona pemanjangan atau zona elongasi. Zona elongasinya terdapat pada internode atau pada ruas atau pada ruas antar buku. Kemudian yang selanjutnya ada meristem lateral. Ini merupakan meristem yang letaknya di samping, berada di tepi dari alat tumbuhan. Di mana untuk meristem lateral, ini sel membelah, kemudian terjadi perubahan bentuk sel. Kemudian sel yang besar-besar ini akan berdiferensiasi. Dan bentuk dari diferensiasinya ini bermacam-macam jaringan. Dan nanti kita akan bahas mengenai jaringan-jaringan yang akan terbentuk daripada meristem-meristem tersebut. Nah, contoh daripada meristem lateral ini adalah cambium. Itu juga nanti akan jelas pada taraf perkembangan sel parenkima itu bermula. Nah, contoh ini cambium. Cambiumnya terbentuk dari bagian prokambium yang tidak berdiferensiasi menjadi berkas pengangkut. Jadi nanti dalam pembahasan mengenai taraf perkembangan meristem itu ada yang diferensiasi daripada prokambium, di mana prokambium itu akan berdiferensiasi menjadi phloem dan juga xilem. Nah, ketika kambium ini tidak berdiferensiasi, maka akan membentuk prokambium ini akan membentuk cambium. Kemudian cambium itu nanti akan berdiferensiasi menjadi phloem dan xilem sekunder. Kemudian yang selanjutnya berdasarkan taraf perkembangannya, yang pertama ada meristem primer, meristem yang berasal dari sel-sel embrional, daerah yang berdiferensiasi pada meristem primer. Yang pertama ada protoderm, itu akan berkembang menjadi epidermis atau berdiferensiasi menjadi epidermis. Kemudian yang kedua ada prokambium, berkembang menjadi berkas pengangkut atau berdiferensiasi menjadi berkas pengangkut. Dan yang terakhir meristem dasar ini akan berdiferensiasi menjadi jaringan dasar. Kemudian yang terakhir adalah meristem sekunder, di mana untuk meristem sekunder ini merupakan meristem yang berasal dari jaringan dewasa yang bersifat meristematis. Jadi maksudnya ini ketika kita bicara mengenai prokambium itu berdiferensiasi menjadi jaringan dewasa, di mana untuk prokambium normalnya itu berdiferensiasi menjadi phloem dan xilem atau berkas pengangkut. Sedangkan untuk prokambium yang tidak berdiferensiasi menjadi jaringan pengangkut itu akan menjadi kambium. Nah, berarti di sini kambium disebut juga sebagai jaringan dewasa tapi memiliki sifat yang meristematis. Kemudian selain kambium juga ada pelogen, di mana pelogen ini pembahasannya secara detail akan kita bahas pada jaringan gabus,
di mana pada jaringan gabus itu ada gabus yang masih aktif membelah. Nah, gabus yang aktif membelah ini merupakan yang kita sebut sebagai velogen ini. Jadi sifatnya hampir sama seperti kambium, sehingga velogen ini dijuluki sebagai kambium gabus. Nah, ini meristem sekunder. Meristem sekunder adalah meristem yang berasal dari jaringan yang telah mengadakan diferensiasi. Contohnya dari kambium dan kambium gabus. Nah, gambar di samping ini adalah gambar dari kulit gabus, di mana kulit gabus ini terdiri dari veloderm, kemudian velogen dan juga velum. Di mana velogen ini disebut juga sebagai kambium gabus, ini akan membelah. Ke bagian luar itu akan membentuk velum dan ke bagian dalam itu membentuk veloderm. Oke, jadi itu pembahasan untuk meristem, baik itu berdasarkan letak dan juga berdasarkan taraf perkembangan sel meristem itu sendiri. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi.